Perkenalkan, saya Lutfi Alia dengan NPM belakang 260. Baik, di sini saya akan membahas tentang HPP perusahaan dagang. Yang sudah kita ketahui sebelumnya, HPP merupakan harga pokok penjualan, di mana itu adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa dalam periode tertentu. Nah, di sini kami akan membahas soal yaitu yang pertama untuk HPP dagang diperoleh data dari PT Sunrise Profit untuk akhir periode per 30 April 2023 sebagai berikut. Yang pertama ada perkiraan retur penjualan di bulan April sebesar 1.750.000. Lalu persediaan awal sebesar 2.500.000, pembelian sebesar 15 juta, lalu retur dan potongan pembelian sebesar 750.000 dan diskon pembelian sebesar 100.000. Lalu beban angkut pembelian juga 100.000. Lalu yang terakhir persediaan akhir sebesar 1.250.000. Kita masuk kepada pembahasan dari soal tersebut. Yang pertama, kita menuliskan persediaan awalnya, yaitu sebesar 2.500.000. Kita tuliskan sebagai persediaan pada 1 April 2023. Lalu harga pokok pembelian yaitu mencakup pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, tadi kan pembeliannya sebesar 15 juta, lalu dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Mengapa dikurangin? Karena retur pembelian ini akan mengurangi kas kita. Lalu diskon pembelian juga mengurangi kas kita. Maka dari itu 15 juta dikurangi dengan 750.000 sebagai retur dan dikurangi 100.000 sebagai diskon. Lalu ada juga harga pokok pembelian itu mencakup beban angkut pembelian. Di sini kita tambahkan karena ini termasuk ke dalam untuk menambah kas kita, menambah beban produksi sebesar 100.000. Lalu kita jumlahkan semuanya harga pokok pembelian itu dan kita memperoleh hasil 14.250.000 sebagai jumlah harga pokok pembelian bersih. Lalu lanjut untuk selanjutnya yaitu barang tersedia dijual, yaitu yang tadi persediaan 1 April dijumlahkan dengan harga pokok pembelian bersih 2.500.000 ditambahkan dengan 14.250.000. Lalu kita mendapatkan barang tersedia untuk dijual sebesar 16.750.000. Lalu kita kurangi lagi dengan persediaan akhir, yaitu persediaan 30 April 2023 sebesar 1.250.000, sehingga 16.750.000 kita kurangi dengan 1.250.000 yang kita tuliskan sebagai beban pokok penjualan sebelum retur. Nah, kita memperoleh hasil 15.500.000 rupiah. Nah, dikarenakan kita ada perkiraan retur untuk penjualan, maka kita tuliskan itu sebagai pengurangan atau kita itu atau perkiraan retur itu akan mengurangi harga kita atau kas kita, yaitu perkiraan tadi ada 1.750.000, maka 15.500.000 dikurangi dengan 1.750.000 dan kita sudah memperoleh harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan sebesar 13.750.000. Sekian, terima kasih. Ya, selamat malam semua. Saya di sini akan membahas tentang HPP perusahaan manufaktur.
perusahaan dagang dan manufaktur itu berbeda. Seperti pada namanya itu perusahaan dagang itu dimana suatu perusahaan itu membeli lalu menjualkan barang. Kalau manufaktur itu kita membeli bahan bakunya dulu, mengolah menjadi barang jadi atau setengah jadi lalu dijual. Ada beberapa perbedaan HPP dalam kedua perusahaan tersebut. Yang pertama itu di perusahaan manufaktur itu di HPP itu ada yang namanya biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, lalu sama proses produksi barang yang akan dijual. Kalau perusahaan dagang kan cuman kita membeli barang dagang lalu kita menjualnya lagi gitu. Lalu kalau perhitungan HPP-nya itu di perusahaan manufaktur itu ada persediaan awal barang jadinya, habis itu biaya produksinya, itu ada bahan baku, tenaga kerja sama overhead, dikurangi persediaan akhir barang jadi. Kalau barang dagang itu kan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagang, seperti itu. Lalu kita masuk di contoh soal. Yang pertama kan pemakaian bahan baku dulu. Kan di soal tadi itu ada persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku bersih, sama persediaan bahan baku akhir. Semuanya dimasukin sesuai nominalnya. Yang pertama itu sudah pasti persediaan bahan baku awalnya dulu, yaitu 18 juta. Lalu kita tambah sama pembelian bahan baku bersih yang kita beli itu 40 juta ditambahkan, habis itu dikurangi sama persediaan bahan baku akhir gitu. Maksudnya kenapa kok kita kurangi, supaya kita mengetahui berapa jumlah bahan baku yang kita gunakan. Jadi dengan total 46 juta. Lalu kita juga tambah dengan biaya tenaga kerja langsung yaitu 50 juta. Perkenalkan, nama saya Arvia Gistiadia Pramesti dengan nomor MPM belakang 270. Lalu saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Jadi, biaya overhead pabrik adalah biaya menunjang kegiatan produksi dan bahan baku di dalam pabrik. Dan yang tertera dalam soal, biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya listrik sebanyak 7 juta, lalu penyusutan mesin produksi sebanyak 5 juta, lalu pemeliharaan pabrik sebanyak 3 juta, lalu bahan penolong 4.500.000, lalu air operasional pabrik sebanyak 2.500.000, dan total biaya overhead pabriknya adalah 20 juta. Perkenalkan, nama saya Katama Atiasari dengan NPM belakang 288. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari proses produksi. Nah, untuk mencari proses produksi ini, kita ketahui di pemakaian bahan baku itu 46 juta, biaya tenaga kerja langsungnya itu 50 juta, dan total biaya overhead pabriknya 22 juta. Jadi 46 juta ditambah 50 juta ditambah 22 juta bertemu hasilnya itu 118 juta untuk proses produksinya. Nah, pada proses produksinya ini untuk mencari harga pokok produksi itu persediaan BDP awal, persediaan BDP akhir, lalu ditambah bertemunya harga pokok produksi 113 juta. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan itu pada harga pokok produksi ada persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi akhir. Jadi, harga pokok produksinya itu 113 juta ditambah 30 juta dikurangi 25 juta, ketemu hasilnya itu 118 juta pada harga pokok penjualannya. Masuk di perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Ada 3 aspek, yaitu kegiatan utama, komponen utama, dan proses perhitungan. Di perusahaan dagang, kegiatan utamanya itu membeli dan menjual barang jadi, sesuai dengan namanya perusahaan dagang. Jadi kita membeli suatu barang lalu kita menjualnya. Ya kurang lebih seperti reseller gitu loh. Lalu kalau perusahaan manufaktur itu kita itu membeli bahan baku. Intinya itu kita itu membuat suatu barang yang dimana kita membeli bahan bakunya dulu lalu kita proses menjadi barang jadi lalu kita jual, seperti itu. Lalu di komponen utama perusahaan barang dagang itu tuh ada persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir.
Maksudnya itu kita menghitung HPP-nya ya. Ada persediaan awalnya, pembelian bersihnya, sama persediaan akhir. Jadi persediaan awal bahan barangnya itu, lalu gitu kita beli barang lagi kan, itu ditambah, lalu dikurangi sama persediaan akhir barang itu. Jadi supaya kita tahu di periode tersebut itu udah ada berapa barang yang sudah terjual atau yang udah kita pakai. Lalu kalau di perusahaan manufaktur itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Kenapa berbeda? Karena perusahaan manufaktur itu kan kita itu membuat barang dari awal banget jadi suatu barang yang jadi gitu loh, yang bisa kita jual. Jadi ada bahan bakunya, ada tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Lalu yang ketiga itu proses perhitungan. Di proses perhitungan itu kita tuh cuman menghitung barang dagangnya doang. Jadi ya seperti namanya, barang dagang kan kita membeli terus kita menjual lagi, ya itu kita hitung aja itunya, nggak perlu aneh-aneh. Lalu di perusahaan manufaktur itu kita cuma memasukkan biaya produksi sebelum menghitung HPP. Seperti yang di komponen utama itu ada bahan bakunya, ada tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Bahan baku ya misal kalau kita bikin meja kayu kan bahan bakunya kayu. Terus kalau tenaga kerja langsung tuh seperti orang yang langsung membuat gitu loh, kayak hitungannya karyawan lah baru pabrik. Kalau overhead pabrik itu beban-beban yang kita keluarkan, bukan beban sih, biaya yang kita keluarkan untuk membuat barang tersebut, seperti itu. Terima kasih.